di Oracle-nya menggunakan IDPG. Nanti saya akan coba dengan yang terbaru ada 18G ya. Apa itu SQL? Saya yakin kalian sudah sering mendengar ya. Apa itu sintak SQL? SQL itu singkatan dari apa? Masih ingat? Ada yang ingat atau sudah lupa terlalu lama libur? Apa SQL itu? SQL ya. Oke. Dari materi ini nanti kita akan membahas tentang pemrograman database, yaitu menggunakan SQL atau SQL dibacanya, disingkatan dari Structured Query Language. Nah, ini merupakan salah satu database yang banyak digunakan di dunia industri. Macam-macam kegunaannya ya. Kemudian bahasa pemrograman SQL ini ya sama halnya ya kalau Anda di MySQL itu menggunakan sintaknya juga SQL. Nanti di Oracle juga ada SQL. Nah, ini untuk apa? Yang digunakan dalam mengakses data. Nanti Anda bisa melakukan berbagai query ya. Nah, di SQL ini atau bahasa pemrograman SQL ini penting sekali ya Anda pelajari. Saya yakin sudah pernah, tapi ini nanti memperdalam lebih banyak lagi tentang SQL-nya. Tapi menggunakan aplikasinya adalah Oracle gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pemrograman SQL, nanti diimplementasikan ke dalam database Oracle. Nah, sebelumnya Anda sudah belajar namanya database design. Nah, untuk apa? Memahami bahwa di dalam database itu terdapat relasi, ya, yang di dalamnya terdapat tabel, ya. Nah, itu nanti ada relasi antar tabel maupun antar database, ya. Jadi database juga bisa saling berelasi. Gitu. Nah, ada 3 jenis SQL ya, yang wajib Anda ketahui. Saya yakin ini sudah pernah diajarkan juga waktu Anda belajar MySQL. Itu ada yang dikenal namanya DML atau Data Manipulation Language yang sering Anda gunakan seperti insert, select, dan lain-lain ya. Kemudian ada DDL. Nah, ini berkaitan dengan sintak SQL yang lainnya kayak apa? Untuk definition ya, dan ada data control language. Nah, tujuan dari materi ini saya akan mengenalkan ya kepada Anda semua tentang SQL. Walaupun ada yang sudah bisa, ya ikuti saja ya, kemudian Anda bisa mengembangkan sendiri. Gitu. Bagaimana menerapkan aturan SQL ini dan menampilkan semua kolom, semua bagian dari kolom yang berdasarkan kriteria. Kemudian Anda juga nanti bisa mengidentifikasi istilah dari tabel, baris, kolom, kemudian bidang, primary key, foreign key yang diimplementasikan ke dalam database Oracle nanti ya. Kemudian Anda membuat database secara fisiknya di dalam DBMS yaitu Oracle menggunakan bahasa SQL ya, atau sintak SQL. Nah, sintak SQL yang nanti dikenalkan mulai dari dasar ya, sampai dengan bagaimana aturannya untuk membangun pernyataan SQL ini secara valid nanti di dalam database. Nah, dari akhir mata kuliah saya ini nanti Anda wajib membuat project. Ya. Nah, ini nanti akan menantang Anda membuat desain database ya untuk berbagai macam aplikasi ya. Dan Anda bisa membuat solusi database untuk suatu bisnis atau organisasi tertentu. Karena organisasi atau bisnis itu membutuhkan database yang relatif tidak sama gitu ya, kecuali ruang lingkupnya sama. Contohnya seperti di dunia pendidikan, di sekolah, di perguruan tinggi, pasti database-nya sama gitu ya.
Tetapi kalau di dalam dunia industri seperti bisnis manufaktur, bisnis, apa, distribution ya gitu, itu akan, berbeda struktur dari, database-nya gitu ya. Nah ini tujuannya yang utama. Nah bagaimana nanti metode belajarnya? Biasa, nanti ini streaming, ya saya ada streaming 3 kali di awal, kemudian nanti lanjut e-learning ya. Nah ini saya mohon kepada Anda nih mahasiswa, hargai dong dosen yang sudah membuat video ya, pembelajaran, dilihat videonya, kemudian di-subscribe, jangan lupa, di-like ya. Ini mah dipantengin, dicuekin, sedih gitu ya dosennya ya. Nah itu. Kemudian nanti ada UTS dan UAS. Jadi sistem pembelajaran sekarang masih menggunakan online selama pandemi ini masih belum ada sinyal aman gitu ya. Jadi kita memanfaatkan aplikasi online seperti ini ya, daring. Selain tatap muka secara daring, kemudian ada juga menggunakan e-learning yaitu Indigos. Nanti di dalam Indigos kemarin juga sudah saya bahas isinya ini ya. Ingat dong gitu ya di bahan pembelajaran video tutorial dan video pengayaan yang dibuat oleh dosen pengampu Anda tolong dilihat ya, karena dari kemarin saya pantau di database desain ya, materi sebelumnya itu sedikit sekali yang melihat video tutorial yang sudah saya sediakan. Ya, minim begitu ya, dari sekian orang hanya 30% yang melihat video saya. Gitu ya, video tutorialnya. Oke, kemudian hasil akhir di tiap modul itu ada namanya tes formatif ya, tes online untuk latihan. Materi yang nanti diberikan selama 1 semester banyak sebetulnya. Dari pendahuluan aja, materi pendahuluan itu ada 3 sub, ada sub materi, yaitu saya nanti akan menjelaskan pertama tentang aplikasi Express dari Oracle yang bisa Anda gunakan. Anda boleh menggunakan aplikasi yang dari vendor Oracle ya, yang siap digunakan di dunia industri, tapi performa komputer Anda harus baik ya, karena kapasitasnya besar. Maka untuk meringankan saat pembelajaran, Anda cukup gunakan Oracle Application Express. Ini bisa online, juga bisa offline. Nah, pilih aja yang offline ya, tapi menggunakan browser. Nah, kemudian di selanjutnya di pendahuluan, saya akan bahas juga tentang teknologi database relasional. Kemudian ada anatomi pernyataan SQL. Nanti di sub yang kedua baru kita akan praktek ya. Select, kita gunakan DML ya, Data Manipulation Language, yaitu select, kemudian ada, kalau insert mungkin Anda sudah tahu ya. Select sudah tahu, tapi bagaimana menggabungkan select and where gitu ya. Kemudian nanti saya juga akan praktekkan tentang syntax where, order by ya, dan fungsi interaction yang lainnya. Kemudian ada fungsi baris tunggal, ada menggunakan join juga, kemudian menggunakan fungsi secara bersamaan ya dalam satu prosedur di grup. Kemudian ada subquery yang kita bahas nanti, ini semuanya praktikum. Jadi dari sekarang Anda siapkan softwarenya ya, yaitu Oracle Application Express. Untuk memudahkan Anda belajar, sintak SQL diimplementasikan ke dalam Oracle, ya, gunakan Oracle Application Express yang paling mudah aja. Ada namanya yang 11G, tapi kalau mau mencoba yang baru boleh 18G ya.
Tuh, nanti Anda bisa download di oracle.com. Oke, itu ya untuk materi di dalam satu semester dari query, kemudian ada ML, DLL, kemudian nanti diimplementasikan dan transaksi database-nya bagaimana, dan project akhirnya adalah final project nih. Kita bikin project database. Kita membuat database apa sesuai dengan kebutuhan dan organisasi atau untuk keperluan industri atau bisnis. Mungkin Anda sudah pernah membayangkan di dalam website itu ada database apa sih? Database-nya sebagaimana gitu ya. Terus berapa tabel di dalamnya, ada berapa database, ada berapa tabel, datanya berapa record, Anda bisa membayangkan seperti itu. Ya, nanti diimplementasikan dalam bentuk fisiknya yaitu di database Oracle ini. Ya. Oke, itu ya. Kenapa menggunakan Oracle? Ya, ini nanti kan kalau di dunia industri sudah mulai banyak juga yang menggunakan Oracle. Malah kelas perusahaan kecil juga sudah mengenal namanya Oracle dan menggunakannya, seperti apotek itu hampir semua di Bandung atau di Jakarta itu menggunakan database-nya Oracle. Ya, karena ini sudah bisa Anda download ya, open source, ada bagian untuk pembelajaran. Tapi kalau untuk industri ya berbayar gitu ya, ada license-nya. Kemudian kenapa? Ya karena sistem security-nya ini lebih handal ya, dan kapasitasnya lebih besar. Jadi kalau sebelumnya Anda menyimpan data dalam spreadsheet atau di Excel, di Access, di MySQL, atau di lainnya, nah, sekarang Anda gunakan namanya Oracle ya. Nah, tool-nya yang bisa Anda gunakan software Oracle, Oracle 11G Express Edition. Anda silakan cari, download di oracle.com ya. Ada 11G atau Anda bisa searching ya 11G karena di oracle.com itu yang muncul yang terbaru yang 18G. Nah, itu bisa Anda akses di sana. Itu sekilas tentang materi yang nanti kita bahas di dalam satu semester. Oke, saya akan coba menyampaikan dulu materi yang nanti kita pelajari di minggu atau di pertemuan berikutnya. Ya. Materi yang nanti saya berikan semuanya bersumber dari Oracle Academy. Jadi otomatis di sesi akhir semester ini ada namanya sertifikasi pemrograman database with SQL atau pemrograman database dengan SQL. Nah, sebelumnya kan sudah ada sertifikasi database design. Nah, yang sudah ikut nanti bisa ambil sertifikatnya ada di saya ya yang sudah lulus. Bagi yang belum ya segera mendaftar ya atau nanti digabung dengan semester ini ya untuk mengikuti ujian sertifikasi karena ini kan wajib ya untuk persyaratan Anda mengikuti skripsi ya atau bimbingan skripsi. Jadi harus lulus semua uji sertifikasi. Kenapa? Nah, ini untuk mengukur kompetensi Anda di dalam materi atau tentang IT ya. Salah satunya adalah database gitu. Database itu levelnya ada merancang lebih dulu, namanya database design. Kemudian lanjut, ini adalah pemrograman database with SQL. Nanti dilanjutkan lagi di level yang database dengan menggunakan PL/SQL. Ya. Jadi masih ada sekali lagi. Oke, materinya
Kelihatan nggak ini materinya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya. Nah, ini database programming with SQL. Semua materi yang nanti akan saya sampaikan di e-learning ya, di Indigos, itu mengadopsi dari Oracle Academy. Jadi, bentuk materi PDF semuanya akan saya share di e-learning ya. Dan nanti video pembelajarannya, nah nanti Anda lihat ya, bagaimana membuat atau menjalankan Oracle Application Express. Jadi nanti di materi awal, ya di pendahuluan ini ada Oracle Application Express. Tujuan dari materi ini nanti Anda bisa membedakan ya antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem yang lainnya. Nanti Anda bisa melihat perbedaannya. Setelah Anda menggunakan MySQL, setelah menggunakan Oracle Application Express, Anda mendapatkan pengalaman, oh ya ini perbedaannya. Nanti Anda bisa menjalankan query sederhana ya untuk mengambil informasi dari database yang tersedia di dalam Oracle. Nah, kemudian nanti Anda bisa menerapkan aturan SQL dan menampilkan semua kolom dan subset kolom yang ditetapkan berdasarkan kriteria. Jadi kalau Anda ngomongin database, ingat ada 3 komponen utama di dalam database. Yang pertama apa? Komponen utama di dalam database. Yang pertama apa? Ayo, dalam database. Ada namanya, nah, kayak gini aja. Konsep sederhana dalam database, Anda pernah menggunakan Excel kan? Anda menggunakan Excel database. Sederhana, paling sederhana tapi tidak terintegrasi ya. Di dalam Excel itu ada apa? Ayo, siapa yang tahu? Pak Puji? Akyar? Halo, ayo. Nih, baru pertama ketemu, suruh mikir ya sama saya ya. Nah, di Excel itu ada apa? Fahmi, Muhammad Akbari, Sarul, Irfan. Di Excel deh. Masih ingat kan pelajaran Excel? Atau sudah lupa nih, terlalu lama libur? Abi, Nila, nah, lupa ya semua ya. Hedrian, Haji, Ferry, nah, di dalam Excel ada apa? Suara apa nih noise? Oke, 3 komponen utama yang ada di dalam database. Yang pertama adalah tabel atau istilah lainnya adalah entitas. Ingat ya, entitas atau tabel. Di dalam tabel ada apa? Yang tahu? Ada atribut atau kolom. Ya, di dalam tabel itu ada namanya kolom atau dikenal dengan namanya atribut. Nah, di dalam atribut terdapat apa? Ada apa itu? Ya tahu? Ada data ya, ingat. Jadi yang Anda sering lihat di dalam tabel itu kan ada banyak data tuh, nomor 1 ini. Misalkan contohnya data mahasiswa, itu namanya tabelnya mahasiswa. Nanti isinya di dalamnya ada atribut atau kolom ya. Atributnya ada NIM, nama, kemudian alamat, ya, jurusan, itu disebut dengan atribut. Ya. Kemudian di atribut itu ada isinya. Apa? Isinya adalah disebut dengan
data atau record. Oke ya. Nah, itu komponen dari database. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Penting ya, komponen dalam database. Karena dasar pemahaman dari membuat database itu. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi Oracle maupun MySQL atau lainnya, ya udah membuat tabel atau kolom, ada atribut atau ya atribut atau kolom, kemudian ada isinya apa. Kemudian baru Anda rancang struktur tabelnya. Nah, itu ya. Jadi pada saat Anda menggunakan aplikasi komputer, kemudian Anda membuat melihat website, membuat aplikasi apapun, Anda sudah bisa menebak, oh ini database. Di dalamnya itu ada ini. Ada data ini. Contohnya, database penggajian. Ada data apa? Pasti ada data karyawan. Ada data kehadiran, absensi ya. Kemudian ada data gaji pokok, ada data tunjangan, ada misalkan potongan dan lain-lain, sehingga diolah dengan database menjadi gaji karyawan. Itulah nanti informasi yang dikeluarkan oleh database, yaitu tentang gaji karyawan. Contohnya gitu ya, dari aplikasi. Jadi kalau Anda lihat aplikasi di mall ya, atau di supermarket, minimarket, Anda sudah bisa membayangkan. Ya. Nah, contohnya gitu, kalau Anda belanja atau lihat website, Anda bisa lihat di situ dapat namanya database. Oke, itu ya. Jadi ini materinya. Jadi Anda tidak perlu lagi bagaimana program itu bekerja ya, bagaimana membuat program Oracle, tapi bagaimana Anda mengimplementasikan bahasa pemrograman SQL-nya ke dalam database, dalam software Oracle ya, untuk membuat database. Gitu ya. Jadi nanti Anda bisa gunakan Oracle yang sekarang yang di pelajaran saya, kemudian Anda implementasikan ke database yang lainnya, gunakan sintaks SQL tuh hampir sama semuanya. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda gunakan database Oracle untuk menyimpan data, Anda bayangkan deh di website Yahoo ya, di Oracle, di Google ya. Nah, itu udah bayangkan berapa database, berapa record yang tersimpan di dalamnya. Gitu. Contohnya Anda gunakan search engine Google. Anda cari, masukkan keywordnya, Anda search, cari, muncul. Ada berapa halaman yang bisa Anda temukan tentang keyword yang Anda masukkan di dalam search engine. Nah, itu tersimpan datanya di dalam database yang sudah disediakan. Nah, itu daya tampungnya sangat besar ya. Nah, itu Anda bisa gunakan nanti Oracle. Nah, contohnya misalkan di sini ada aplikasi yang tidak berhubungan sama sekali dengan misalkan database gitu ya. Ada aplikasi benda seperti mobil. Seperti apa sih di dalam mobil sehingga kok bisa jalan gitu dia, si kendaraan ini. Nah, ini ada integrasi di dalamnya. Sama halnya dengan database. Kalau di mobil ini kan ada integrasi antara sistem listrik, power, hidrolik, bahan bakar ya, dan semuanya sehingga mobil itu bisa berjalan. Nah, begitupun juga di dalam Oracle ini nanti Anda bisa gunakan Oracle Application Express. Nah, bagaimana menghasilkan informasi? Anda gunakan query. Itu ya. Banyak pengembang yang menggunakan
aplikasi ini ya, database. Jadi kalau misalkan Anda berpindah aplikasi, silakan bisa gunakan database ini. Ya, nah aplikasi ini Anda nanti bisa dapatkan di Oracle. Kemudian Anda bisa menggunakan komponen dari SQL Workshop. Nanti di dalam Oracle itu ada namanya SQL Workshop. Anda bisa merancang aplikasi menggunakan application builder. Nanti Anda bisa lihat di video tutorial saya ya, bagaimana membuat aplikasi atau menjalankan aplikasi Express ini ya, Oracle Express ini. Atau disebut dengan Apex. Nah, ini alat yang nanti kita gunakan untuk mengambil informasi dari database Oracle. Nah, kemudian di dalam aplikasi Oracle ini, Anda harus membuat account. Ya. Nanti account yang Anda buat ini, jangan sampai lupa. Ya. Kemudian ada identifikasi menggunakan password. Nah, passwordnya juga jangan sampai Anda lupa. Nah, itu ya, nanti Anda bisa lihat juga di video tutorial. Nah, pernyataan dasar dari Oracle itu ada pernyataan select. Select itu untuk apa? Itu untuk mengambil bagian dari tabel ya dalam bentuk baris. Sintaksnya seperti ini. Saya yakin Anda sudah paham ya. Ini hanya review nih ya. Untuk mengambil informasi dalam bentuk baris atau isi dari tabel, select semua ya. Menggunakan tanda bintang, kemudian prompt, nama tabelnya apa. Jadi nanti akan menampilkan semua yang ada pada tabel, semua baris yang ada pada tabel yang Anda tuju gitu. Contohnya di sini untuk melihat isi dari tabel employee. Perintahnya adalah select bintang from employee. Atau select ini untuk melihat data pegawai. Saya agak cepat ini. Nah, ini perintah-perintahnya saya yakin sudah. Kalau untuk mengambil informasi tertentu ya. Nah, ini mengambil tertentu informasinya seperti misalkan di dalam tabel mahasiswa saya mengambil NIM, kemudian nama mahasiswa saja gitu ya, NIM dan namanya. Berarti di sini Anda masukkan select NIM, nama mahasiswa gitu ya. From, nah, nama tabelnya bisa tabel mahasiswa, where, yang mana? Misalkan where yang NIM-nya sama dengan depannya 41. Bisa. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian untuk memperbaiki kesalahan nanti bisa Anda lakukan ya pada saat Anda masukkan perintah nanti SQL di Oracle, ada ejaan yang salah, itu nanti ada pemberitahuan gitu ya. Invalid SQL. Kemudian Anda bisa membetulkan apa sih kurangnya di mana gitu. Apakah itu ejaannya atau kurang sintaknya ya, seperti halnya misalkan harus diakhiri dengan titik koma. Anda lupa gitu ya, tidak diberikan semikolon ini ya atau titik koma, maka akan terjadi invalid gitu ya. Dan Anda bisa dibetulkan kembali. Nah, sini seperti contohnya bisa juga yang memperbaiki kesalahannya. Nah, ini nanti akan memberitahukan seperti ini, ada pemberitahuannya. Nah, ini pemberitahuannya. Nanti kalau lebih enaknya kan kita praktek ya. Itu ya tentang Oracle Database. Ya, nanti saya akan tampilkan di video tutorial aja ya nanti di Indigo. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Kita sampai jam berapa ya? Nanti Anda bisa absensi di grup ya, yang sudah disediakan di link grup.
Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, cukup untuk materi perdana di materi pemrograman database SQL ini ya. Ingat, untuk membuat database, 3 itu yang harus Anda pahami ya, 3 komponen, yaitu tabel, atribut, atau field, kalau di dalam Excel itu disebutnya dengan field. Kemudian adalah record, gitu ya. Nah, itu disebut dengan bagian dari database. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau saya tambah materinya? Kalau nah, nanti saya akan memberikan satu lagi deh. Bentar ya, saya buka. Ini materi yang dari Oracle, satu lagi saya kenalkan juga. Satu lagi. Nah, ini. Muncul. Ya, ada yang ditanyakan? Tadi ada yang nanya chat siapa ya? Ya, ini ada pertanyaan dari teman Anda ya, dari siapa ini? Muhammad Husni. Apakah ada tugas untuk tugas dan bahan pembelajaran masih ada di Indigo? Untuk yang database design ada, dan kemudian untuk yang baru ini belum ada course-nya ya, nanti saya akan upload satu-satu. Nanti semuanya tersedia. Tugasnya ya, untuk tugas di sesi pertama hanya tes formatif aja. Ya ada lagi yang ditanyakan? Ada? Ini nanti Anda bisa dapatkan juga materi tentang teknologi database relationship. Ya, jadi nanti ada beberapa contoh membuat database relasional ya. Ada tabel, ada baris, ada kolom, kemudian bagaimana membuat primary key, foreign key. Mungkin kemarin waktu di database design Anda sudah mendapatkan materi bagaimana membuat primary key ya. Nah, nanti baru Anda bisa implementasikan di sini gitu ya, di pemrograman SQL ini. Masih ingat kan membuat tabel? Nah, contohnya di tabel seperti ini ada tabel ini ya, ada kolom atau disebut dengan atribut yaitu country ID, country country name, ada region ID. Nah, ini disebut dengan namanya atribut, atau di dalam kalau diimplementasikan ke dalam Oracle itu disebut dengan kolom ya. Sedangkan ini isinya CA, CE, UK dan lain-lain itu disebut dengan record. Ini ada berapa record? Ada 4 record ya. Bagaimana merelasikannya? Ingat,
rumus relasi tabel itu ada apa? Di dalam tabel itu Anda harus buat primary key lebih dulu ya. Nah, ini contoh ini adalah tabel countries ya. Tabel country ini ada ID country. Nah, ini sebagai primary key ya. Kolom maksudnya. Kolom country ID ini adalah sebagai primary key. Kemudian kolom country name, kemudian ini adalah atribut atau kolom wajibnya ya. Dan ada region ID. Nah, region ID ini primary key apa bukan? Kalau dia terdapat pada tabel yang lain, ya, misalkan di region, ini disebut foreign key karena dia menempel atau terletak pada tabel country. Nah, region ID ini ambil dari tabel yang lainnya, gitu ya, yang mana dia disebut sebagai primary key di tabel yang lainnya. Contohnya gitu. Oke ya. Nah, ini properti-propertinya. Kemudian bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan database. Kita nanti langsung praktek aja. Nah, berkomunikasi dalam database itu contohnya mengimplementasikan DML ya, Data Manipulation Language Select. Jadi bagaimana komunikasinya, yaitu mengirimkan dulu ya query-nya ke server Oracle, kemudian nanti di outputnya seperti ini. Kalau perintahnya select department name from department, apa artinya? Tampilkan nama departemen dari tabel departemen. Ini perintahnya masuk ke dalam server, kemudian dikeluarkan oleh server Oracle, yaitu departemen name-nya. Isinya apa? Nah, itu ya. Jadi untuk berkomunikasi dalam database. Nah, itu contoh-contohnya. Nanti kalau kita praktekkan, lebih afdol lagi ya. Nanti ada pernyataan DML, ya, Data Manipulation Language yang kita pakai. Ada insert, update, kemudian ada delete, itu manipulasi. Kemudian DDL-nya adalah create, alter, rename, truncate, dan lain-lain ya. Kemudian ada TCL, yaitu transaction control ya. Nah, ini menggunakan commit, rollback, set point, itu sintak-sintaknya. Kemudian ada DCL, ada grand, revoke. Ya, nanti kita bisa akses di dalam pemrograman SQL ini. Jadi istilah-istilah inilah ya sintak yang nanti kita pelajari, sehingga hasil akhirnya adalah untuk transaksi di dalam database. Ya, itu ya, sudah cukup pusing mendengarkan sintak SQL ini ya. Nah, tapi kalau kita implementasikan, belajar dari awal, itu Anda tidak pusing lagi. Ya. Yang penting Anda sudah install Oracle Application Express-nya, kemudian implementasikan DML, DDL, dan SQL serta DCL-nya. Nah, itu ya, mana yang bagian dari komponen atau kategori dari sintak SQL ini. Itu ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang ditanyakan, apakah softwarenya hanya menggunakan Oracle Express saja, Bu? Ya. Atau ada tambahan software lainnya? Tidak ada tambahan, jadi Anda cukup install Oracle saja. Beda kan kalau dulu waktu kita belajar bahasa pemrograman Java kan Anda harus install JDK dulu, kemudian JRE-nya kan gitu ya. Kalau di Oracle tidak. Ya, Anda independen ya, nanti Anda bisa install Oracle-nya, kemudian Anda masukkan
buat akunnya, kemudian password-nya. Jadi hanya Anda sendiri yang tahu. Hanya Anda sendiri yang bisa menggunakan Oracle Express yang sudah Anda install gitu ya. Nah, yang tahu user dan password-nya. Itu ya, pertanyaan dari Muhammad Husni ini. Gitu ya. Jadi Anda tidak perlu menginstal yang lainnya. Oke, ada lagi tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup. Jadi tugas Anda minggu depan, ya Anda sudah menginstal aplikasi Oracle, ya Oracle Application Express atau APEX-nya ya. Nanti kita bersama-sama mempraktekkan menggunakan manipulation data. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada cukup materi dari saya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat semuanya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.